Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang multiple linear regresi. Oke, analisis regresi, sebagaimana kita ketahui, merupakan suatu teknik statistik parametrik yang digunakan untuk mengadakan peramalan atau prediksi besarnya variasi yang terjadi pada variabel Y atau variabel terikat berdasarkan variabel X. Nah, variabel X ini kita sebut sebagai variabel bebas atau variabel prediktor. Nah, berdasarkan jumlah variabel bebas, analisis regresi ini dibedakan menjadi ada analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana ini hanya terdiri dari satu variabel prediktor atau satu variabel bebas saja. Kemudian ada multiple regresi, mungkin sering juga diistilahkan sebagai regresi ganda. Nah, multiple regresi ini terdiri dari lebih dari satu variabel prediktor atau dia lebih dari satu variabel bebas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang multiple regresi atau regresi ganda. Nah, kali ini kita akan belajar tentang regresi dengan dua variabel prediktor. Nanti bisa jadi akan ada, boleh saja nanti tiga prediktor, 4 prediktor, 5 prediktor, dan seterusnya. Nah, tapi di sini kita akan belajar tentang dua variabel prediktor saja. Nah, tujuan dari regresi ganda ini adalah membuat peramalan mengenai variabel Y berdasarkan dua variabel prediktor. Selanjutnya kita sebut sebagai X1 dan X2. Sehingga akan mendapatkan persamaan regresi untuk memprediksi variabel Y atau variabel terikat. Persamaannya yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus titik-titik dan seterusnya. Sampai ke sekian. Plus B3 X3 plus B4 X4 B5 X5 sampai ke B ke K sebanyak K sampai ke X sebanyak K. Nah, dalam regresi ganda, maka dia cukup sampai di sini saja. Cukup sampai A plus B1 X1 plus ditambah B2 X2. Nah, Y sendiri ini adalah merupakan sebuah kriterium atau variabel terikatnya. Kemudian A ini adalah interceptnya. Kemudian B ini adalah koefisien regresi. X itu adalah prediktor atau variabel bebasnya. Jadi B ini nanti adalah nilai koefisien regresi untuk variabel X1. Kemudian B2 nilai koefisien regresi untuk variabel X2. Nah, tujuan dari regresi ini, dia akan menguji persamaan ini. Dia akan mendapatkan, karena tujuannya adalah meramalkan atau membuat prediksi, maka dia akan mendapatkan persamaan ini nanti dalam regresi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, persamaannya adalah ini. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Nah, untuk mendapatkan harga-harga ini, harga A, harga B, harga B1, harga B2, kita perlu rumus-rumusnya. Nah, B1 rumusnya ini adalah sigma X kuadrat untuk X2 dikali dengan sigma X1 dikali Y dikurang sigma X1 kali X2 dikali sigma X2 kali Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 kali X2 kuadrat. Nah, B2 juga begitu. Nah, ternyata ada bedanya. Ini adalah X kecil.
ini adalah X kecil. Sementara nanti data kita adalah kita hanya baru dapat data tentang X besarnya. Berarti kita harus cari dulu bagaimana cara mendapatkan X kecil kuadrat ini dan Y kecilnya ini. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Jadi untuk mendapatkan sigma Y kuadrat yang sigma Y kecil kuadrat, kita mencari dulu sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y kuadrat, sigma Y dikuadratkan per n ya. Begitu juga dengan sigma X1Y, sigma X1, sigma X kecil Y1 sama dengan sigma X1 dikali Y, ini sigma X1 kali Y yang besarnya, dikurang sigma X1 dikali sigma Y per N. Ini untuk yang besarnya, X besarnya. Oke. Nah, ketika sudah dapat ini, dapat nilai B1, dapat nilai B2, nanti kita akan cari nilai untuk interceptnya. Nah, nilainya ini sama dengan, mendapatkan nilai ini sama dengan Y rata-rata, ini Y bar, Y rata-rata, dikurang B1 kali X1 rata-rata, dikurang B2 kali X2 rata-rata. Nah, ini adalah rumus untuk mendapatkan persamaan ini. Nah, untuk detailnya kita langsung ke contoh penelitian nih. Nah, misalnya contoh penelitiannya adalah seperti ini. Seorang peneliti melakukan penelitian, judul penelitiannya itu adalah peran kepercayaan diri dan kecerdasan terhadap prestasi belajar siswa SMA X. Biasanya dalam regresi itu, karena dia akan membuat prediksi, judulnya tuh cenderung langsung mengarahkan gitu. Mengarahkan bagaimana X1 dan X2 itu perannya terhadap Y. Jadi X1-nya adalah kepercayaan diri, X2-nya adalah kecerdasan, Y-nya adalah prestasi belajar. Mungkin ada juga penelitian lain judulnya seperti ini. Boleh juga dibuat judul seperti ini. Kontribusi kepercayaan diri dan kecerdasan terhadap prestasi belajar siswa SMA X. Atau bisa juga kepercayaan diri dan kecerdasan sebagai prediktor terhadap prestasi belajar siswa SMA X. Biasanya judul-judul yang seperti ini analisisnya pakai analisis regresi. Nah, hipotesis penelitiannya untuk H0-nya, kepercayaan diri dan kecerdasan bersama-sama tidak berperan terhadap prestasi belajar siswa SMA X. Kepercayaan diri dan kecerdasan bersama-sama tidak berperan terhadap prestasi belajar siswa SMA X. Untuk hipotesis alternatifnya, kepercayaan diri dan kecerdasan bersama-sama berperan terhadap prestasi belajar siswa SMA X. Karena dia berbarengan gitu. Jadi memang dibunyikan bersama-samanya. Untuk hipotesis. Kalau seperti ini istilahnya hipotesis mayornya. Kalau mau penelitian lebih dalam lagi, bisa juga dilihat lebih detailnya. Berarti perlu ditambahkan hipotesis minornya. Berarti kalau seperti ini, hipotesis minornya adalah, kalau mau dibuatkan hipotesis minornya, berarti ini adalah kepercayaan diri berperan terhadap prestasi belajar. Untuk alternatifnya, kepercayaan diri berperan terhadap prestasi belajar, kemudian kecerdasan berperan terhadap prestasi belajar. Jadi dilihat satu persatu. Kepercayaan diri dilihat satu persatu, kecerdasan juga dilihat satu persatu. Tapi kalau yang untuk yang utamanya, yang perlu dilihat adalah bersama-samanya ini. Nah, datanya kira-kira seperti ini. N ini adalah jumlah subjeknya. X1 adalah variabel bebas kepercayaan diri. Kemudian X2 adalah kecerdasan. Ini skor kecerdasan. Berarti ini skor untuk kepercayaan diri.
Kemudian Y ini untuk prestasi belajarnya. Berarti ini kita anggap sebagai rata-rata nilai rapornya. Bisa kita ambil ini sebagai rata-rata nilai rapornya. Ini subjek. Jadi subjek ke-1 jika kepercayaan dirinya 3, jika kepercayaan dirinya 3 poin, kemudian IQ-nya sebesar 95 poin, rata-rata prestasi belajarnya adalah 40 poin. Jadi si subjek kedua posisinya seperti ini. Dia dapat kepercayaan dirinya 5 poin, kemudian IQ-nya 95, kemudian rata-rata prestasinya 50. Rata-rata nilai rapornya 50. Prestasi belajarnya 50. Nah, kira-kira seperti ini sebaran datanya. Nah, jadi kita hanya dapat angka tentang X1 besar, X2 besar, Y besar. X besar 1, X2, X besar 2, ini Y. Sementara di rumusnya tadi, kita perlu X kecil, kemudian Y kecilnya, Y kecil juga, kemudian X2 yang kecilnya. Nah, kita perlu mengkali-kalikannya lagi. Kita perlu data tentang pertama X1 kuadrat, berarti ini X1 kuadrat, kemudian X2 kuadrat, kemudian Y kuadrat. X1 ini dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan, X1, X2, dan Y ini masing-masing dikuadratkan. Kemudian angka X1 kali X2. X1 kali X2, kemudian X1 dikali Y, X1 kali Y, kemudian X2 dikali Y, X2 kali Y. Nah, ini totalnya, sigmanya. Nah, kita dapatkan nilai rata-rata X bar, nilai rata-rata untuk X1 sama dengan 6,2 rata-ratanya. Ini rata-rata untuk X2-nya 93,5 dan rata-rata untuk Y-nya adalah 61. Oke. Nah, kita sudah dapat angka-angka harga-harga yang bisa kita jabarkan untuk mendapatkan sigma Y2, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan sigma X1 kecil kali X2 kecil. Oke. Nah, untuk sigma Y2 kuadrat, rumusnya adalah sigma Y besar kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan per N. Nah, ini sering terkecoh dengan pengalihan ini. Sigma Y kuadrat, berarti ini penjumlahan dari Y dikuadratkan. Ini total dari Y dikuadratkan. 40, 100. Nah, sigma Y dikuadratkan, nah berarti ini. Nah, sigma Y kuadratnya. N-nya adalah 10. Nah, didapatkan hasilnya 2890. Kemudian untuk sigma X1 kuadrat, rumusannya adalah sigma X1 ini X1 kecil kuadrat, rumusnya adalah sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat per N. Jadi untuk X1 kita melihat harga X1 besar juga. Ini sigma X1, ini sigma X1 kuadrat. Hasilnya adalah 33,6. Kemudian untuk sigma X2 kuadrat kita juga perlu angka untuk sigma X2 kuadrat, kemudian sigma X2 dikuadratkan per N. Nah, bisa dilihat di tabel ini angkanya. Ini adalah sigma X2 kuadrat, ini sigma X2. Nah, hasilnya adalah 802,5. Selanjutnya adalah ada sigma X1 dikali Y. Berarti kita perlu data
sigma X1 kali Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per N. Nah, hasilnya adalah 2,78. Bisa dicek lagi di data sini. Kemudian kita juga perlu angka untuk sigma X2 Y, sigma X kecil 2 dan Y kecil. Nah, berarti kita perlu angka untuk sigma X2 kali Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y per N. Berarti sigma X2-nya Berarti kita perlu data tentang sigma X2 dikali Y. Sigma X2 dikali Y. Ini 57400. Kemudian sigma X2 dikali Y. 935 dikali 610 per 10. Hasilnya adalah 365. Nah, selanjutnya kita juga perlu sigma X1 kecil dikali sigma X2 kecil sama dengan sigma X1 besar kali X2 besar dikurang sigma X1 besar dikali sigma X2 besar per N. Nih datanya. Sigma X1 kali X2 57970. Kemudian X1 dikali X2. Nah, hasilnya adalah 43. Nah, kita sudah mendapatkan harga-harga untuk mendapatkan nilai B1. Jadi kita sudah dapatkan sigma X2 kuadrat, sigma X1 kali Y, sigma X1 kali X2, sigma X2 kali Y, begitu seterusnya. Untuk mendapatkan B2 juga kita sudah mendapatkan harga-harganya, jadi tinggal dimasukkan ke rumus. Tadi sigma X2 kuadrat kita, sigma X2 kuadrat adalah 802,5. Nah, ini rumusannya seperti ini. Jadi kita tinggal masukin saja ke rumusnya ini, kemudian X1Y, sigma X1Y 278. Jadi kita masukin 278. Kemudian dilanjutkan dikurang sigma X1 kali X2. Sigma X1 kali X2 43. Kemudian sigma X2 kali Y. Sigma X2 kali Y adalah 365. Per 33,6 ini adalah harga untuk sigma X1 kuadrat dikali ini X2 kuadrat, nah, bagi dikurang 43 dikuadratkan. Kalau ini tidak dikuadratkan, kalau di bawahnya dikuadratkan. Nah, hasil pencarian ini, hasil hitung-hitungannya kita dapatkan bahwa B1 ini nilainya adalah 8,258013. Nah, kita bulatkan menjadi 8,258. Ini harga untuk B1. Nah, harga untuk B2 beda rumus B1 dengan B2. Ini kalau B2 berarti ini di awal adalah X1-nya. Yang bedanya cuman di atas saja. Kalau ini adalah kalau ini X2 kuadratnya nah ini adalah X1-nya. Nah, ini
ada di X2Y. Nah, ini X1Y. Jadi perlu diperhatikan rumus untuk mendapatkan harga B ini. Nah, dengan cara yang sama, dengan cara mendapatkan B2, B1 juga seperti ini. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Kemudian hasil perhitungannya adalah B2 sama dengan 0,01234321. Kita bulatkan saja menjadi 0,012. Nah, kita sudah mendapatkan harga B1, B2. Berarti kita bisa mencari harga interceptnya atau nilai A-nya. Rumusnya adalah nilai Y rata-rata dikurang B1X dikurang B1X rata-rata dikurang B2 kali X2 rata-rata. Y rata-rata kita tadi 61. Ini Y rata-ratanya, X1 rata-rata, X2 rata-rata. Nah, tinggal dimasukin saja ke rumus-rumusannya. Ini B1 dikali X1 rata-rata, B2 dikali X2 rata-rata. Hasilnya adalah 8,6784. Nah, berarti kita sudah mendapatkan nilai B1, B2, dan nilai A-nya. Nah, kalau sudah dapat, berarti kita sudah bisa membuat persamaannya. Berarti kita langsung menghitung persamaannya. Kita buat persamaannya. Berarti persamaan Y ini, Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 sama dengan Y sama dengan 8,6784 ditambah 8,258X1 ditambah 0,012X2. Nah, ini adalah persamaan regresi kita. Ini adalah persamaan regresinya. Nah, namun pertanyaan selanjutnya itu kita perlu membuktikan apakah persamaan regresi ini adalah persamaan yang signifikan. Jadi untuk menjawab hipotesis kita perlu membuktikan ini, apakah ini adalah sebuah persamaan yang signifikan atau tidak. Nah, untuk membuktikan bahwa persamaan ini merupakan persamaan yang signifikan, nah kita perlu menguji lagi persamaan ini dengan uji F namanya. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai F-nya ini? Nah, rumusannya seperti ini. F sama dengan R kuadrat dikali N kurang M kurang 1 per M dikali 1 dikurang R kuadrat. Nah, R kuadrat ini disebut juga sebagai koefisien determinasi atau nilai kontribusi X1 dan X2 terhadap Y. Ini sering juga disebut sebagai nilai kontribusi X1 dan X2 terhadap Y. Simbolnya adalah R kuadrat, R square. Nah, kalau R square ini kita akarkan, kita dapatkan korelasi ganda, korelasi X1 dan X2 terhadap Y. Jadi kalau ini diakarkan, kita dapat korelasi variabel bebas dengan variabel terikatnya. N itu adalah total sampel penelitian, M itu adalah jumlah variabel bebasnya. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai F ini, kita perlu mencari tahu lagi berapa koefisien determinasi dari X1 dan X2 terhadap Y. Nah, rumus R2 ini kita bisa mencarinya. Rumusnya adalah R2 sama dengan R kuadrat sama dengan B1 dikali sigma X1 kali Y
ditambah B2 dikali sigma 2 sigma X2Y dikali per sigma Y kuadrat. Nah, ini yang X-nya X kecil semua. Berarti kita lihat lagi ke rumusan yang di sini tadi. Oke, X2Y, X1Y. Nah, harga B-nya ini kita tinggal masukin harga B-nya, harga B-nya. Nah, berarti 8,25, 8,258 dan seterusnya. Kita hasil penghitungannya kita dapatkan R kuadrat atau R square ini sebesar 0,79588377. Kita bulatkan menjadi 0,796. 0,796. Nah, kita sudah dapat nilai R square-nya. Nah, berarti kita bisa masukkan ke rumus uji F-nya. Nah, tinggal kita masukkan. M itu adalah jumlah variabel bebas kita. Karena variabel bebas kita adalah 2, berarti M sama dengan 2. Variabel bebas kita adalah kepercayaan diri, kemudian kecerdasan. N total sampel kita adalah 10. Berarti kita bisa masukin langsung ke rumusnya. Dan didapatkan harga F-nya adalah 13,6568627. Ini nilai F-nya. Nah, F ini 13,6568627 ini kita sebut sebagai F empirik. Jadi F yang didapatkan dari hasil pengujian. F yang kita dapatkan dari hasil pengujian kita. Nah, F empirik ini harus dibandingkan dulu dengan F teoretiknya atau F tabelnya. Nah, jika F empirik itu besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti HA diterima. Tapi jika F empirik kita lebih kecil dari F teoretiknya, maka H0 diterima, HA ditolak. Nah, hasil analisis kita F empirik kita adalah 13,6568627. Berarti kita perlu mencari tahu F tabelnya ini. Nah, F tabel ini sudah dibuat oleh ahlinya. Jadi kita langsung bisa melihat langsung ke tabelnya. Nah, dalam mencari F tabel ini nanti diperlukan derajat kebebasan, dB derajat kebebasan, ada dB untuk regresi, ada dB untuk residu. Nah, dB regresi ini dilihat dari nilai M ya, dari jumlah variabel bebasnya. Sementara dB residunya itu N dikurang variabel-variabelnya. Variabel-variabel kita ada variabel bebas dan variabel terikat, berarti totalnya ada 3. Berarti derajat kebebasan untuk regresi ini dB untuk regresi sama dengan 2, dB untuk residu sama dengan 7. Nah, tabelnya bentuknya seperti ini. Oleh si ahlinya ini dibuat sangat panjang karena kita kalau pembilang oke, kita langsung saja lihat tabelnya. Nah, untuk dB regresi ini M sama dengan 2 ini kita ini berfungsi sebagai pembilangnya. Kemudian untuk dB residunya itu berfungsi sebagai penyebutnya. Ini pembilang, kemudian penyebut. Pembilang kita tadi sama dengan 2. dB regresi ini adalah 2, berarti ini 2. Berarti kita di baris ini, posisinya di sini. Kemudian penyebutnya adalah 7. dB residunya adalah 7. Berarti 2, 7. Nah, ini adalah nilai F teoretiknya, F tabelnya. Nah, lihat di sini, baris atas itu adalah taraf signifikansi 5%, 0,05. Yang atas adalah taraf signifikansi 5% atau taraf keterpercayaan 95%. Baris bawah taraf signifikansi 1%.
1%, atau taraf keterpercayaan 99%. Nah, berarti untuk DB DB regresi 2 dan DB residunya 7, nilai F teoretiknya untuk signifikansi 5% itu 4,74, dan untuk signifikansi 1% itu 9,55. Nah, ini adalah F tabel kita. F tabel ini adalah yang akan kita bandingkan. Nah, ini hasilnya. F teoretik, F tabel di taraf 5% itu sebesar 4,74. F tabel di taraf 1% itu 9,55. Nah, sementara F empirik kita adalah 13,6568627. Yang berarti F empirik lebih besar dari F teoretik, baik di taraf 5% maupun di taraf 1%. Nah, sehingga kesimpulan penelitiannya H0 ditolak dan HA diterima. Jadi berdasarkan ini kita menerima hipotesis alternatif dan menolak hipotesis nihilnya. Yang berarti kita bisa menyatakan bahwa kepercayaan diri dan kecerdasan bersama-sama secara signifikan, baik pada taraf 1% maupun 5%, berkontribusi atau dapat memprediksi prestasi belajar siswa SMAX. Sampai di sini sudah terjawab hipotesis penelitian untuk regresi ganda, untuk regresi berganda ini. Nah, biasanya dalam penelitian ini dilampirkan juga nilai kontribusinya. Jadi kalau mau dibuat lebih detailnya, kesimpulan penelitiannya seperti ini. Kepercayaan diri dan kecerdasan bersama-sama secara signifikan pada taraf 1% berkontribusi terhadap prestasi belajar siswa SMAX. Nah, nilai kontribusinya berarti kita lihat nilainya ini tadi. Jadi bisa kita sebutkan X1 berarti kepercayaan diri dan kecerdasan bersama-sama berkontribusi sebesar 0,796. Nah, biasanya dibuat dalam bentuk persen. Jadi persentasenya 79,6%. Jadi X1 dan X2 berkontribusi terhadap Y sebesar 79,6%. Berarti ada sekitar 20 variabel lain yang mungkin yang tidak diketahui, yang juga berkaitan dengan variabel Y-nya. Nah, kira-kira seperti ini penjelasan mengenai regresi berganda. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.